Tes, tes, satu, dua, tes. Jadi sekarang ini akan diadakan Raha Hatmul Bukhari. Kalau yang mau ikut silahkan. Apa? Kitab Habib Ali Alwi bin Segaf bin Muhammad. Tes. Kami umumkan kalau ada yang baru datang dari kampung belum makan, silahkan. Panti asuhan dan pondok pesantren putri ada dapur umum. Yang baru datang dari pelosok, masjid dengan makam ini memang sudah backup khusus genset, tidak ada urusan. oh ya, Kalau dia mati sistem, dia ya salam. Syukur. Cek. الفاتحة على ما نوى صاحب المقام عند روحته. الله يدخل نياتنا في نياته وأعمالنا في أعماله، مقاصدنا مقاصده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن السؤال في مواضع الحاجة وفي مواطن الإشكال ولطلب المزيد من العلم والابتصار مما جرت عليه عادة الأخيار في الأعصار والأمصار، وهو عن السؤال واجب عن العلم الواجب وفضل عن العلم الذي هو فضيلة، وسؤال مفتاح يتوصل به إلى ما في الصدور والقلوب من معاني العلوم وأسرار الغيوب. فكما أنه لا يوصل إلى ما في البيوت من الأمتعة والنفائس إلا بالمفاتيح المتخذة من الحديد والخشب، كذلك لا يوصل إلى ما عند العلماء والعارفين من العلوم والمعارف إلا بالأسئلة المتخذة من طلب الاستفادة مقرونة بالصدق والرغبة وحسن الأدب. وقد ورد الشرع بالأمر بالسؤال، ورد الحث عليه والترغيب فيه. قال الله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن سؤال نصف العلم وكل من أخبر من أئمة عن سعة علمه فقصده بذلك أن يعرف به فيسأل عنه ويطلب منه وقد روي ذلك عن علي كرم الله وجهه وعن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي هريرة وغيرهم من السلف الخلف رضي الله عنهم. Ittihafu Sa'il. Adab al-ilm ada dua macam ya. Bertanya itu ada dua macam. Pertama dalam ayat yang disebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada orang bertanya karena dia tidak tahu. Ada juga yang bertanya karena dia tahu dan dia tahu orang lain tidak tahu. Nah, ini juga pertanyaan seperti dalam hadis yang kedua dalam hadis Arba'in Su'alu Jibril ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jibril bertanya, Rasul menjawab, sesudah dia menjawab Jibril bilang sadaqta, sampai terakhir ceritanya bahwa ketika pergi sudah Jibril, Rasul tanya pada sahabat, Ata'lamuna manis sa'il, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi itu? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Tadi itu Jibril datang mau bertanya untuk mengajar kepada kalian tentang agama. Berarti hadis itu, pertanyaan Jibril itu mereka arkanuddin itu arba'ah ya. Katanya 4. Pertama Islam, iman, ihsan, as-sa'ah ya, tentang as-sa'ah itu arkanuddin ya. Jadi kita tidak boleh bertanya karena kita mau uji kita orang punya guru, inilah barakah, tiada berkahnya ya. Ya. Artinya kita bisa bertanya, kita tahu, tapi kita melihat ada yang lain malu bertanya ya. Kita lihat orang tidak paham, kita bisa tanya sama kita punya guru ataupun kepada siapa agar diberikan penjelasan agar orang lain tahu ya. Kemudian belajar itu adabnya kalau di sini ialah berhadapan dengan guru ya. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah fi mabhasil muhlikat ila anqal fahdaru ma'ashir al-ikhwan rahimakumullah minar riba ghayat al-hadar wahtaradu minhu ghayat al-ihtiraz fa innahu ta'ala harramahu wa haddarahu ala ibadihi wa ja'alahu khabithan mamhuqan la khaira fihi wa la barakah kama qala Allah ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun fata'ammalu wanduru wattaqullaha wahdaru wa'lamu anna fi bai'in nasi'ah bi si'rin yunqasu an si'ril hadir sa'atan anir riba wa huwa jaizun mubahun falyakhudh bihi ar-raghib fi arbahid dunya wa iyyakum wa ma yata'atahu ba'dul juhalil aqbiya'il maghrurin al-hamqa min istihlalihim riba fi za'mihim bihiyalil aw muhadda'at wa munadarat yata'atawnahu
بينهم ويتوهمون أنهم يسلمون بها من اسم الربا ويتخلصون بسببها من آره في الدنيا وناره في العقبى وهيهات هيهات إن الحيلة في الربا من الربا وإن نذر شيئا يتبرر به العبد ويتبرأ ويتقرب به إلى ربه لا يصح النذر إلا كذلك وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله وبالتقدير أن هذه المناذرات على قول بعض العلماء الظاهر تؤثر شيئا فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن وأمور الآخرة فلا ومن تأمل كلام العلماء الدين أرباب البصائر وجدهم مجموعين على ذلك وقد قال حجة الإسلام في من يحتال في إسقاط الزكاة بأن ينظر ماله لغيره في آخر الهول وذكر صورا تشبه هذا ثم قال وهذا كله في الفقه ضار ومن قال بجوازه فيعني بذلك قطع المطالبة بالنسبة إلى أحكام الدنيا وأما إذا رجع الأمر إلى أحكام الحاكمين وجبار الجبابرة فليس يغني ذلك شيئا انتهى كلامه بمعناه وقد حلت ببني إسرائيل أنواع العقوبات من الله لما أخذوا بأمثال هذه الحيل والمخادعات كما يعرف ذلك من عنده علم بسير الأولين ولولا خشية الإطالة لأردنا من ذلك طرفا وخير الكلام ما قل ودل ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن الربا أكل الأموال الناس بالباطل وجهات أكل الأموال Ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mau menjelaskan bahwa ada beberapa yang bisa membinasakan ya. Di antaranya yang disebut di sini tentang ar-riba ya. Orang pada memakai ayat yang dibaca tadi la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Mereka bilang bahwa yang dilarang itu kalau riba yang berlebih-lebihan. Sedangkan riba itu sedikit pun namanya riba iya. Tetapi perlu kita ketahui zaman ini tidak ada orang yang tidak terkena riba. Semua orang akan terkena riba ini zaman. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mengatakan bahwa satu masa nanti setiap orang akan mendapatkan percikan-percikan itu. Ya. Baik yang haram atau yang namanya riba. Yang haram ya seperti gaji ya. Gaji kita baik PNS apa semuanya ini kan dari pajak ya. Dari pajak ini campur aduk halal haram makruh jadi satu dikumpul lah iya jadi gaji PNS. Jadi ada yang PNS di sini mudah-mudahan ya. Tapi orang bilang bagaimana kita orang tidak mau ambil, mau makan di rumah. Ya, ada anak-anak banyak. Ya. Allah ketika mengatakan begitu juga dia keluarkan dia punya solusi. Ya. Bagaimana caranya? Kita dapat riba. Orang bilang alhamdulillah, saya bukan PNS, saya penjual telur, saya penjual beras, saya penjual kain. Saya macam-macam saya jual. Saya tidak PNS. Tapi pertanyaannya yang belanja berarti ini orang tidak terlepas. Orang yang kerja di bank ya. Semua uang itu dari uang yang campur aduk ya, dari bank konvensional khususnya. Ya. Campur aduk itu juga orang pakai belanja. Bari kita semua ustadz yang ceramah dapat juga tidak terlepas dari hal-hal yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu hukum pasti dia kasih solusi. Apa solusinya? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha.
Orang bilang, alhamdulillah setelah dihitung belum cukup. Ya, belum cukup kita punya apa? Nisab. Ya. Sadakah dalam ayat ini disebut sadakah. Khuz min amwalihim sadakah. Sadakah ada dua. Ada wajibah, ada yang sunnah. Fungsinya kedua-duanya sama. Kita kasih keluar 1.000 rupiah, 2.000 rupiah setiap minggu di masjid, itu juga membersihkan harta. Ya. Karena ini akan membinasakan kita kelak di hari kemudian. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang Rahman Ar-Rahim beri kepada kita solusi. Nabi mengatakan akhir zaman. Ya. Ini akhir sudah zamannya. Nah, maka kita meringankan tangan untuk bersedekah ke masjid, masukkan biar cuma 1.000 rupiah. Ya, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan 1.000-nya, ya, bukan jumlahnya, tetapi hati orang yang memberi. Karena selalu saya katakan bahwa Allah menilai kita dari hati, bukan dari perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan, salat, ruku', sujud, itu syariat. Syariat yang wajib kita lakukan karena itu adalah hubungan kita dengan manusia. Tetapi hubungan kita dengan Allah ketika salat itu hati. Keikhlas lillahi ta'ala. Semua amal yang kita lakukan harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu tidak berarti tidak menerima apa-apa. Orang biasa kalau lillahi ta'ala itu tidak usah digaji. Umpamanya ya. Itu tidak benar. Gaji dengan yang tidak digaji belum menentukan bahwa ikhlas atau tidak ikhlas. Ya. Bisa saja orang bilang, lihat saya tidak digaji, saya kerja ikhlas, bohong. Karena dia sudah bicara. Ikhlas tidak ada orang tahu. Ikhlas ini hubungan kita dengan Allah. Kita tidak bisa menilai. Jangan kita nilai, oh itu orang ikhlas, itu bukan tugas kita. Itu tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuhasibun nas ka'annakum arbaban, kata Nabi. Jangan kamu menghisap, menghukum manusia seakan-akan kalian itu Tuhan. Ya, sekarang banyak orang sudah jadi Tuhan, menentukan orang ahli neraka dengan bukan ahli neraka. Surga sudah dikapling-kapling. Ya. Yang punya surga Allah. Ya. Kalau kita menilai ada anjing yang dikasih minum sama seorang perempuan jahat, Allah rahmati dia. Ya. Kalau mungkin kita melihat biar dia kasih minum 1.000 ekor anjing, belum tentu kita bilang dia perempuan baik. Tetapi Allah melihat dia orang baik. Di mana nilai? Nilainya hubungan dia dengan yang dia beri itu tidak ada hubungan dunianya. Karena tidak ada keuntungan dunia bagi orang yang memberi minum anjing. Anjing dia kasih minum, Allah rahmati dia. Apa hubungan dunianya? Keuntungan dunia tidak ada. Tidak mungkin anjing masuk TPS, pilih dia jadi apapun. Kenapa diberi contoh itu? Supaya kita tahu bahwa buatlah sesuatu itu bukan karena sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing tidak bisa berikan apa-apa. Tapi yang memberikan apa-apa kepadanya hati yang memberi, punya kasih dan punya sayang. Kasih sayang ini perlu, ya. Tapi hati-hati berkasih sayang juga harus hati-hati. Jadi kita dalam kehidupan, ya, kalau kita belum sampai kepada tingkat wara namanya. Kalau wara ini semua kita akan tinggalkan. Ya, seperti Al-Imam At-Turmuzi, Al-Imam An-Nasai, dia tidak makan anggur. Dalam hidupnya tidak pernah dia makan anggur. Katanya, kenapa tidak makan anggur? Dia bilang, saya takut yang punya anggur ini jual anggurnya kepada pembuat minuman keras. Dia tidak minum anggur. Cuma karena dia belum pasti takut dia jual. Jangan-jangan hasil jualannya itulah dia pelihara. Al-Imam Abu Hanifah pernah tidak makan kambing. Ketika ada seekor kambing hilang di kampungnya, dia tanya sama orang ini, kambing kalau hidup berapa lama? Katanya 10 tahun. 10 tahun dia tidak makan kambing. Kenapa? Karena takut jangan kambing yang dijual, kambing yang hilang itu. Ya. Jadi saya kasih tahu, hati-hati beli daging sekarang juga. Ya. Biar tidak makan daging tidak apa-apa.
Ya, karena daging sapi ini belum tentu ada yang disembelih. Ya. Nah, ini pasti karena kita dengar tiap hari ada yang dimutilasi, sudah dicuri orang punya, pertama haram, kemudian membunuh tanpa dengan cara yang dua kali haram. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi kalau mau makan sapi cari tahu memang yang punya. Ya, ada ustadz di sini jual sapi, beli sama dia. Nah, bukan saya tidak jual sapi. Ini bukan kampanye. Artinya kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi. Selagi kita bisa menjaga, kita jaga. Yang kita tidak tahu la yu'akhidh. Yang kita tidak tahu tidak ada hukumnya. Ya, tetapi kita senantiasa bermohon agar dijauhkan dari itu ya. Apalagi hari raya korban, jangan memang beli daging. Lebih baik beli sapi. Daripada beli daging kita orang tidak tahu, apalagi yang di pinggir-pinggir jalan ini. Karena saya tahu kenapa kemarin waktu hari raya Idul Fitri ada orang sudah buat mulai ronda malam. Kenapa ronda? Mau jaga jangan ada orang curi sapi. Dorang tidak curi 1 ekor. Dorang cuma ambil DP paha 2, 4 paha, kemudian dia kasih tinggal kepala dan badan kasih tinggal begitu. Ya. Sudah tidak disembelih. Ya, berarti kita makan apa itu? Pertama bangkai. Yang kedua ya haram, orang punya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Saqaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Jufri at-Tarisi fi kitabih al-Fadl Khatam bi syarhi du'ail Khatam ila an qal al-fasl al-awwal fama yata'allaqu bil khatam i'lam annahu yustahabbu al-hudur li khatmil Qur'an lil qari' wa ghairihi. Akhraja Abu Syekh Ibn Hibban wa Dailami man syahida fathal Qur'an faka'annama syahida fatan min futuhil muslimin wa man syahida khatmahu faka'annama syahidal ghanaim hina tuqsam. Wa kana Ibn Abbas yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan fa idza arada an yakhtima a'lama Ibn Abbas fayahduru khatmahu. Rawahu ad-Darimi wa Abu Dawud bi isnadaihima an Ibn Abbas. Wa kana Anas bin Malik idza khatama jama'a ahlahu wa da'a. Rawahu Abu Dawud bi isnadaini sahihain an Qatadah an Anas. Wa rawa Abu Dawud aidan bi asanidihi sahihah anil Hakam ibn Utaibah tasghiru Atabah at-tabi'il jalil annahu qala arsala ila Mujahid wa indahu ibn Abi Lubabah faqala inna arsalna ilayka lianna aradna an nakhtimal Qur'an wa du'a'u yustajabu inda khatmil Qur'an wa fi ba'di riwayati sahihah wa annahu kana anna ar-rahmah tanzilu inda khatmil Qur'an. Warawa bisnadi sahih an Mujahid qal kanu yajtami'una inda khatmil Qur'an yaqulun tanzilur rahmah. Wa an Umar bin Shu'aib an Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As al-Qurashi as-Sahmi an abi an jaddih an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khatama al-abdul Qur'an shalla alaihi sabuna al-falak. Warawa ad-Darimi bisnadihi an Humayd al-A'raj qala man qara al-Qur'an thumma da'a ammana ala du'aihi 4,000 malak. Wa rawa Sufyan ats-Tsauri an Habib bin Amrah annahu qala idza khatama ar-rajulu al-Qur'ana qabbala al-malak baina 'ainayhi. Wa fil hadits sahih an Abi Dawud an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Wa rawa'an Ishaq bin Muhammad at-Tammar qala sami'tu Ibn Khabib yaqul qala Yusuf bin Asbat wa sa'aluhu rajulun ya Aba Muhammad ma taqulu idza khatamtal Qur'an qala aqulu 50 marrah Allahumma la tumkitni qala wa rubbakana ibni kharijan fanzurhu hatta yaji Allah an yanzila alaina rahmah. Wa qala Anas radhiyallahu anhu ma kulli khatma da'wa mustajabah wa inda khatmil Qur'an da'watun mustajabah wa syajaratun fil jannah.
ويستحب أن يكون الختم أول الليل أو أول النهار. فعن طلحة بن مصرف التابع الجليل قال من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد وروى الدارمي في مسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إذا ختم القرآن في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، فإذا وافق ختمه النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي حديث حسن. وعن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال كانوا يقولون إذا ختم الرجل القرآن بالنهار صلت عليه الملائكة بقية يومه، وإذا ختمه ليلا صلت عليه بقية ليلته. ويستحب أيضا عمل الحال هو أن يفتح القرآن حال ختمه للقرآن، فإذا كبر في آخر الناس قرأ في سورة الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون. والأحاديث في هذا وفضله كثيرة شهيرة. والتكبير من الضحى إلى آخر الناس سنة مشهورة. وهل هو من أول الضحى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عند ختم قراءة جبريل أو من آخره، لأنها آخر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قولان. وهل هو للأوائل أو الأواخر خلاف. وصيغة التكبير الله أكبر، وقيل لا إله إلا الله والله أكبر، وقيل إلى مطلع الفجر الله أكبر، وإلى آخر سورة قريش لا إله إلا الله والله أكبر، ومن الماؤون الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إلى آخر الناس. وعادة أسلافنا التكبير فقط، وعادتهم أيضا على قطع على السورة وعلى التكبير ثم الابتداء بالبسملة، وإن كان للقراءة أوجه كثيرة في ذلك. وبعضهم لم يستحسن الوصل في 4 سور، وهي آخر زلزلت والقارئة والفلق والكوثر. وعادتهم أيضا تكرير سورة الإخلاص 3 بعد مرة. وقد شنع الشارح في سلم الوصول على ذلك وجعله من البدع المنكرات التي يتعين زجر عنها بما لا ينبغي ذكره. وقد وضع على الهامش عليه الشيخ علي بن عمر ما لفظه إذا علمت كلام المصنف فاعلم أن عمل السلف المستمر حجة، وأي حجة ومعلوم استمرارهم على تكريرها كما ذكر من غير نكير فيما أظن، بل في الإتقان ما يدل لذلك. وهذه عبارته للجلال السيوطي نفع الله به، وهي مسألة عن الإمام أحمد أنه منع من تكرير قراءة سورة الإخلاص 3 عند الختم، لكن عمل الناس على خلافه. قال بعضهم والحكمة فيه ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن فتحصل بذلك ختمة، فإن قيل فكان ينبغي أن تقرأ 4 لتحصل ختمة. قلنا المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة، إما التي قرأها وإما التي حصل ثوابها بتكريرها سورة الإخلاص. انتهى. قلت وحاصل ذلك يرجع إلى ما لعله حصل في القراءة من خلل. ولما قاس الحلمي التكبير عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان فينبغي أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على اتباع رمضان ب6 من شوال. انتهت. عبارة الجلال السيوطي رضي الله عنه بذلك يعلم أن ما ذكره الشارع جرى بلا عنان، وذلك عجيب منه مع غاية تحقيقه وإتقانه، ولكن الإنسان محل نسيان. وإلا فإفراطه في التشييد ما بناه من رد وتزييف من تزييف عمل السلف المستمر طول الأعصار ووسع الأمصار من غير نكير منكر، واعتراض معتبر هفوة وتهافت وكأنه لم يطلع على ما حققه الجلال السيوطي كما نقلناه، فاضطر الأمر إلى ذلك رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به آمين. انتهى كلام الأخ الشيخ علي مذكور، وهو يدل على أنه مقتف أثر أسلافنا الماضين. Kita
ini tahqiq atau mensyarah doa khatmil Quran lil Imam Ali Zainal Abidin. Yang mensyarahnya Habib Saggaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, datuk keempat dari Habib Idrus. Ini disyarah menceritakan tentang bagaimana fadilah khatmil Quran. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya sifat suka mendengar Al-Quran dari orang lain. Abdullah bin Mas'ud pernah dipanggil, kata Abdullah, bagaimana saya akan bacakan kepadamu, wa alaika unzil, saya mau baca kepadamu, sedangkan kepadamu ayat itu diturunkan. Rasul bilang, saya suka mendengar. Berarti mendengar Quran ini sesuatu yang kalau kita lakukan berarti kita juga mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, berarti kita sudah ittiba, siapa yang mengikut Nabi insyaallah dia akan bersama Nabi. Yang kedua, kemudian Al-Quran ini pembimbing. Al-Quran ini pembimbing. Hudan. Hudan lil muttaqin. Dia pembimbing. Kalau kita mau dapat untuk mencapai ketakwaan, jangan berpisah dengan Al-Quran, karena dia yang membimbing kita. Indal khatmil Quran, katanya doa mustajab. Bukan cuma indal khatmi, setiap habis baca Quran itu juga doa mustajab. Maka kita perbanyak. Orang duduk kumpul di masjid dalam hadisnya. Yastami'un, di dalam masjid, yatluna kitab Allah, mereka duduk membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, juga mempelajarinya. Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah. Orang cuma baca ini as-sakinah hanya untuk orang kawin. Samawa orang bilang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal baca Al-Quran itu juga membawa sakinah. Jangan cuma mau kawin saja minta itu. Tapi dalam membaca Al-Quran juga akan mendatangkan sakinah dari Allah. Dan ini janji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau dari Nabi Muhammad berarti itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Al-Quran, di dalam hadis Nabi, iqra'ul Quran, disuruh kita baca Al-Quran. Maka jadi karena kita orang syafaat di hari sahabat Quran ini orang yang banyak mereka tidak akan ayat akan yang lain paham kita cuma bagi kita memahami mengamalkan rasakan ada karena pada Nabi mereka iman kita tanyakan hukum dihafal muncul mana kalau dan tumuh hai bunuh dibilang sahabat
Allah di otak sampai itu pada mid hati kalau percaya apa oh ini siap anak anak itu lembe perut kesengko ya semua ibu sudah sama ya takut balik Yahudi petunjuk Nabi membimbing kita berartinya di sini itu kalau tapi mata ketemu kabul terima akhlak yang hati orang tidak fungsi dalamnya umum kita sekarang kita di sini kasih tadi dari sekarang bagaimana Allah sampai semua apakah jawaban kita kali Allah ya yang dia yang belum tentu sudah kalau hati Al-Quran orang perlu di untuk apa ini untuk kalimat dia di dalam panjang pikir
Syekh saya dengan oh sebenarnya yang ada ayat kita takwa yang hanya sama takwa yang kita perbaiki butuh hati kadang karena dia cemar karena dia berarti jangan jadikan mengajarnya itu sudah bacanya Quran ada itulah dia pun ya itu 30 Dil jannati kalau surga singgah. Berapa juta mak datang kemari saya mau tanya. Paling naik motor isi minyak 10.000. Kalau naik auto mungkin 100.000. Pergi ke Madinah 30 juta. Terus orang miskin bilang, kita orang mana kita punya raud? Allah Rahman Ar-Rahim, Maha Rahman Maha Rahim, maka memberikan tempat-tempat tertentu untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk duduk di raudhah. Ya. Raudhahnya apa ini? Kita duduk di masjid, ya. Kita berzikir, kita salat, kita dengar orang baca kitab. Ya. Nah, itu raudhah. Kita dapat pahala raudhah. Mudah-mudahan kita di raudhah. Kalau guru tua bilang wariyaduhu fatayammamuha warta'u, dia katakan dia punya kompleks ini raudhah. Kenapa? Dia bilang raudhah karena di dalam sini orang belajar. Kita disuruh bermain singgah. Biar cuma bermain dan singgah, insya Allah kita dapat sir daripada sahibul magam. Masjid ini dia bangun hanya untuk talabul ilm. Bagaimana masjid digunakan untuk latihan ini masjid. Dia tidak buat untuk salat Jumat. Karena dia ada syairnya ini ditulis, bisa baca. Ya. Dia bangun ini, dia bilang dihadiri, yang hadir Siti Fatimah hadir waktu dia membangun. Ini. Ya. Ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ya. Ya. Kita tidak mau jadi, ya, kita ingin jadi orang yang baik. Mungkin di pandangan manusia kita tidak baik, tidak apa-apa. Ya, karena itu satu yang mustahil. Kita mau cari kebaikan dari pandangan manusia itu mustahil. Ya, tetapi kita dibilang dalam kitab kita beramal saja lillahi ta'ala. Kalau Allah sudah cintai engkau, Allah akan campakkan kecintaan itu kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Rebut saja itu, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik. Ustaz, fadhal.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف الإمام العارف بالله قطب الدعوة والإرشاد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة إلى أن قال: فصل: وعليك بالحب في الله حتى يصير سبحانه أحب إليك مما سواه، بل حتى لا يصير لك محبوب إلا إياه. وسبب وجود الحب من جهة المحبوب إما وجود كمال فيه أو حصول نوال منه، فإن كنت ممن يحب لأجل الكمال فالكمال والجمال والجلال لله وحده لا شريك له في شيء من ذلك. وما يلوح على صفحات بعض الموجودات من معنى كمال أو يبدو عليها من رونق جمال فهو المكمل والمجمل لها سبحانه، بل هو الموجد لها والمخترع، ولولا أنه أنعم عليها بالإيجاد لكانت مفقودة معدومة، ولولا ما أفاض من صنعه لكانت قبيحة منشؤومة. وإن كنت ممن يحب لأجل النوال فليست ترى إحسانا ولا تشاهد امتنانا ولا ترى إكراما ولا تبصر إنعاما عليك وعلى سائر الخلق إلا والله تعالى هو المتفضل بجميع ذلك بمحض الجود والكرم. فكم من خير قد أسداه إليك وكم من نعمة قد أنعم بها عليك، فهو سيدك ومولاك الذي خلقك وهداك والذي له مماتك ومحياك والذي أطعمك وسقاك وكفاك ورباك وأسكنك وأعواك. يرى القبيح منك فيستره وتستغرفه منه فيغفره، ويرى الجميل منك فيكسره ويدهره وتطيعه بتوفيقه ومعونته فينويه باسمك في الغيوب ويقذف تعظيمك وحبك في القلوب وتعصيه بنعمته فلا يمنعه وجود الإسيان عن إفاضته الإحسان. فكيف ينبغي لك أن تحب غير الرحيم هذا الإله الكريم؟ أو كيف يحسن منك أن تعصي هذا الرب الرحيم؟ واعلم أن أصل المحبة المعرفة وثمرته المشاهدة، وأدنى درجتها أن يكون حب الله هو الغالب على قلبك. ومحق الصدق في ذلك ألا تجيب أحب الخلق إليك إذا دعاك إلى ما يكون سخط الله في فعله كالمعاصي أو في تركه كالطاعات. وعلى درجتها ألا يصير في قلبك حب غير الله البتة، وهذا عزيز ودوامه أعز منه، وعند دوامه تضمحل البشرة بالكلية، وعنه ينشأ الاستغراق بالله الذي لا يبقى معه شعور بالوجود وأهله بحال. واعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبيائه وملائكته وعباده الصالحين وما يعين على طاعته كل ذلك من محبته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي بحبي. وحديث قدسي عن الله تعالى: وجبت محبتي للمتحبين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وللمحبة الصادقة علامات أجلها وعلاها كمال المتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبحسب المحبة لله تكون المتابعة لحبيب الله، إن كثير فكثير وإن قليل فقليل، والله على ما نقول وكيل. والله أعلم. Nabi Ibrahim alaihi salam
ketika dia mau mengenal Allah, yang pertama dia lihat bulan. Ya. Setelah dia lihat bulan, dia bilang ini Tuhan. Ya. Setelah bulan terbenam, dia bilang aku tidak suka yang muncul kemudian hilang. Kemudian dia lihat matahari, dia bilang ini Tuhan, hada akbar, ini lebih besar dari yang tadi. Dia bilang setelah terbenam, dia bilang aku tidak mau. Apa dia dapati? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat, aku hadapkan wajahku kepada yang mencipta itu semua. Ya, tadi bicarakan tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencintainya? Kau lihat ciptaannya. Manusia suka yang indah, yang indah-indah. Kita lihat ke pulau luar biasa pemandangannya. Ya, indah tuh. Yang menciptanya tentu akan lebih indah darinya. Ya. Ada juga keindahan itu. Kita lihat keindahan. Rahman rahimnya Allah pada kita tidak tahu. Rahmat Allah, karunia Allah kepada kita tahu baru bulan lepas itu. Puasa itu mau memberitahukan kepada kita bahwa nikmat kita miliki. Nikmat makan itu sampai ada orang mencuri-curi makan. Kenapa dia curi-curi makan? Berarti makan itu nikmat, dia tidak tahan, dia curi-curi makan. Warung tertutup tapi terbuka untuk hanya orang makan. Allah mau kasih tahu sama kita bahwa kasih sayang Allah itu luar biasa. Ya. Mari kita lihat kasih sayangnya. Ya. Dalam Al-Quran suratul Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kehidupan dunia. Di dunia ini Allah pakai dua sifat ini, Rahman Ar-Rahim. Ketika orang naik pesawat pun Allah bilang apa? Awalam yarau ila tayri fauqahum safatin wa yakbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Ya. Kita lihat itu burung yang terbang, yang dia hamparkan sayapnya dia. Siapa yang menjaganya tidak jatuh? Allah pakai sifat apa? Padahal ada Rahim. Dia pakai Rahman. Kenapa? Rahman ini kasih sayangnya ke seluruh hambanya. Siapapun nama hambanya itu, beriman atau tidak beriman, dia masuk dalam kasih sayang Ar-Rahman. Yang naik pesawat itu terbang itu di atas. Ya. Itu pesawat dalam pegangan Allah. Kenapa dia tidak jatuh? Melainkan ketentuan Allah datang. Kenapa dia tidak jatuh bisa terbang? Siapa yang jaga? Rahman. Siapa yang ada dalam pesawat? Macam-macam. Perampok, pengedar narkoba, orang korupsi, orang saleh, semua ada dalam pesawat. Allah jaga dengan sifat apa? Rahman. Selagi kita hidup di dunia jangan jauh dari Allah. Karena Rahman Rahim masih tetap berlaku. Tapi jangan dia berpindah. Dari Ar-Rahmanir Rahim dia berpindah kepada Maliki Yaumiddin. Artinya kalau di Maliki Yaumiddin dia sudah pakai sifat kekuasaan, sifat kerajaan. Ya. Jadi selagi kita di dunia ini kita hidup dalam kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat rugi orang yang jauh dari kecintaannya. Jika kita ingin mencintai Allah, kita juga harus cintai. Kalau kita cinta Rasul, berarti kita juga mencintai Allah. Kalau kita mencintai Rasul, berarti kita cintai orang yang dicintai oleh Rasul. Dalam hadis ini cintailah ahli bait karena kecintaanmu kalian kepada aku. Ya. Cinta ini bukan berarti tidak bisa menegur. Ya. Ada kira-kira seorang lihat anaknya mau ketabrak, ada orang mau selamatkan, dia bilang biar saja kasihan. Jangan, saya sayang dia, jangan ditegur, biar saja. Ya, mati itu. Artinya orang cinta itu
dinasihati, dibenari, bukan benci, karena orang tidak pernah benci orang yang dia cintai. Jadi kadang-kadang ada orang karena kecintaannya, ada syair ini, syairnya apa namanya, yuqabbilu zal jidara wa zal jidara. Ini orang dia cium, oh apa, marartu ala diyar Laila wa uqabbilu zal jidara wa zal jidara. Aku masuk ke perkampungan Laila, dia suka sama Laila. Semua dinding di kampung itu dia cium. Dia bilang bukan karena cinta dinding itu, tetapi karena mencintai orang yang ada di dalam. Ada orang pergi magam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia cium apa namanya? Dia cium ini makamnya Nabi. Besi-besi yang ada dia cium. Dia cinta besi atau dia cinta yang ada di dalam? Artinya kalau seandainya jasad itu wujud, itulah yang saya akan cium. Bukan karena kita memohon kepadanya, karena dia bilang Nabi sudah mengatakan aku tidak takut setelah ini ada yang kembali kafir. Bukan itu yang dia takut kepada umat ini. Apa yang dia takut? Apabila dunia datang kepada mereka. Ya, ini dunia datang sekarang, ini orang bakal lahir karena dunia ini. Ini perang di mana-mana, ini urusannya karena dunia, bukan karena kufur billah. Cuma mereka kufur kepada nikmat Allah yang Allah berikan, menganggap bahwa nikmat itu. Ya. Jadi untuk kita justru itu dalam Al-Quran, Qul siru fil ardi, jalanlah kamu di muka bumi. Tujuannya apa? Fanduru, lihat. Kenapa? Apa yang kita harus lihat di situ? Banyak karunia Allah di sini. Pertama, kita harus pergi dan kita lihat kaifa kana akibatul mukadzibin. Untuk apa kita harus lihat itu? Apa kita tahu akibat orang-orang yang untuk apa? Untuk kita dekat kepada Allah. Kita lihat itu semua, subhanallah. Sadaqal, kita biasa baca Quran, sadaqallah, tapi tingkah laku kita tidak seperti sadaqallah. Orang sekarang lebih banyak, umrah. Saya kasih tahu sama perusahaan umrah. Umrah itu kedua, sudah umrah satu kali cukup. Bawa orang ini pergi tempat-tempat, ya, yang mengingat kita kepada sejarah. Pergi ke Mesir, pergi ke Jordan. Ya. Kalau sekarang orang kasih buat lobangi batu, pakai alat. Tapi pergi di Jordan, kaum Ad, mereka punya rumah itu dalam batu. Kalau kita tanya sekarang bagaimana caranya dorong lubang itu batu buat rumah, ya. Biar tukang batu juga sekarang susah mau buat, dan itu jadi satu keajaiban dunia dan masih ada sampai sekarang. Itu. Tapi kemana mereka? Mereka mendustakan Allah. Mereka bunuh unta yang diberikan oleh Nabi Allah kepada Nabi Saleh sebagai mukjizat. Mereka mengatakan, ya, lihat ini ya, akal. Ya. Dia bilang kalau memang kau benar, doakan kepada Allah supaya Allah turunkan bala. Kan ini tiada akal. Mestinya dia bilang kalau kau benar, doakan kami kepada Allah dapat hidayah. Tapi dia orang yang tidak, kalau kau benar coba doa supaya kita orang dapat celaka. Kan ini kalau kita orang bilang bahlul, ya. Kan bahlul. Kalau bilang kalau kau benar, doakan kami bisa dapat hidayah. Tapi mereka tukar. Kalau kau benar doakan, coba doakan kalau kita orang bisa dapat celaka. Ya. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad. Allah kasih waktu. Yumhil wala yuhmil. Allah beri waktu bukan karena lalai. Ya. Hanya umat Nabi Muhammad ini yang diberi waktu. Tapi umat yang dahulu, kalau Nabi Nuh bilang apa? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau kasih tinggal satu pun orang kafir di muka bumi. Innaka intadharhum yudillu ibadak.
Kalau kau biarkan, mereka ini akan menyesatkan orang lain. Wala talidu illa fajiran kafara. Yang lahir dari mereka hanya orang yang rusak, hancur, dan orang kafir. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa inni la arju ay yakhruja min aslabihim may yu'minu billah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Aku harapkan yang akan lahir dari mereka orang yang beriman kepada Allah. Luar biasa. Nabi Nuh bilang jangan kasih lahir dari orang, akan rusak dunia. Tapi Nabi bilang tidak ya Allah, kalau orang tidak beriman, mudah-mudahan yang lahir dari mereka beriman. Ini karena apa? Rahmatan lil alamin. Inilah satu-satunya yang sudah ditinggalkan oleh umat ini. Ad-doa. Yang ada sama kita caci maki. Ini yang ada. Pernah satu orang datang sama almarhum Habib Sagaf. Dia bilang, Habib, si fulan ini, dia sebut namanya, si fulan ini Habib, coba doakan Habib, supaya kalau dia maut, selesai ini masalah di Indonesia. Dia bilang apa faedahnya? Ente doakan dia. Ente doakan dia, kalau dia jadi baik, insya Allah yang di bawahnya juga akan jadi baik. Ya. Sudah heran karena ada juga Ibnu Athaillah Iskandari begitu juga. Murid lewat di Basrah, lihat ada orang di pinggir sungai Furat, anak-anak muda sedang bersukaria berbuat maksiat. Murid-muridnya bilang sama Ibnu Athaillah, dia bilang coba doakan orang itu supaya binasa, bikin rusak di muka bumi. Ibnu Athaillah berdoa, Allahumma kama farrahtahum lid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau gembirakan mereka di dunia ini, jadikan juga mereka gembira di akhirat. Murid-muridnya protes. Dia bilang bukan itu kita orang mau binasa. Dia bilang tidak ada faedah. Tidak ada faedahnya. Kalau Allah kasih gembira orang di akhirat, mereka pasti akan berbuat baik di dunia. Ya, jadi ini nasihat. Ada senjata yang saya mau kasih sama yang hadir. Mau terima tidak? Berani. Polisi mau tangkap. Apa dia? Kata Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi kalau berdoa jangan banyak aku. Ya Allah, aku minta kaya ya Allah. Ya Allah, semua aku. Orang lain juga mau. Doakan semua. Ya. Ada yang mensyarah satu perkataan Al-Magal. Al-jar qabla dar. Ya, ini pernah dapat di pondok. Dia bilang tetangga dulu sebelum di rumah. Anaknya Rasulullah, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Setiap malam dia berdoa, semua nama tetangganya dia sebut. Si fulan dia sebut. 2 orang anaknya dia dengar setiap hari begitu. Besoknya dia bilang, "Ya ummah, orang luar. Orang di dalam, yang di rumah ini mana doanya?" Apa dia jawab? Al-jar qabla dar. Ya, kita punya pemahaman dulu berikan faham kita bahwa kalau mau bangun rumah lihat dulu tetangga. Tapi Siti Fatimah memahaminya biar doa juga tetangga dulu baru orang di rumah. Kenapa? Ketika kita doakan orang, dia tahu bahwa yang mendoakan dia yang di rumah itu malah malaikat yu'aminu, akan mengaminkan doanya dan mengatakan ya Allah, sebagaimana dia mintakan untuk mereka ini, berikan juga untuk yang ada di rumah. Cukup doanya malaikat dengan doanya manusia kan. Ya. Kalau saya lihat di Facebook yang ada caci maki, tiada doa sama sekali. Ya. Kalau caci maki, ada juga pepatah Arab ini, man qala ma la yanbaghi sami'a ma la yastahi. Siapa yang mengatakan yang tidak baik, dia akan dengar sesuatu yang tidak baik juga. Kalau tidak percaya, nanti pulang di rumah cari parigi. Tahu parigi? Sumur. Ya. Cari sumur, baru kau bataria di situ.
Coba kau bilang kurang ajar, kau dengar jawabannya. Berapa kali itu kurang ajar kau dengar? Kenapa itu? Pantul. Tapi coba kau buat yang baik juga, dia pantul juga, dia baik. Tetapi berbuat baik itu, kita harus berbuat baik bukan karena kita mengharapkan juga orang buat begitu, tidak. Yang kita harapkan, buatlah baik lillahi ta'ala. Karena kalau kita cari manusia, saya yakin tidak semua orang akan suka kita. Kenapa saya yakin? Karena Nabi juga tidak semua orang suka. Nabi orang terbaik. Tidak punya dosa, tidak punya apa. Wa wada'na anka wizrak. Doa dia. Masih ada juga orang tidak suka. Apalagi kau. Apalagi kita. Kenapa orang tidak suka? Saya sudah berbuat baik. Nah, siapa yang lebih baik kita dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sekarang ini kita bilang, aduh, baik kita berbuat capek sekali. Susah sekali. Saya beritahu bahwa kesusahan kita hari ini adalah nikmatnya orang dulu. Ya. Kita pergi kemana-mana. Dulu orang bilang mau pergi ke Bungku. Terus sekarang namanya Morowali. Orang bilang mau sampai di Bungku itu Bangka, Bengko, Bongko, baru sampai Bungku. Ya, almarhum Ustadz Abdillah begitu pergi. Saya ikut sekali sesudah meninggal saya ke sana. Begitu juga rasanya. Tapi setelah saya pikir-pikir tahun 60 kira-kira bagaimana itu jalan ke sana. Yang kita bilang capek, kalau orang dulu lihat dia bilang nikmatnya kaum orang. Ya. Tapi kita bilang capek. Yang orang akan datang juga bilang capek. Kita bilang nikmatnya kaum orang. Ya. Bahasa itu pernah disampaikan sama Habib Sangkaf sama saya. Dia bilang, oh bahasa ente capek jalan-jalan. Tapi sekarang ente sisa pilih oto. Mau oto mana ente naik? Ya. Oto ente pilih. Sekarang kita pilih oto. Dulu tiada pilihan. Kalau jeep, ya jeep. Kalau tidak gerobak. Sekarang tidak. Saya mau cari Innova. Tidak mau Avanza. Ya. Sudah dikasih Avanza, kalau ada apa namanya Land Cruiser, masih ada pilih. Kira-kira mana yang capek? Dulu kalau kecapean mereka itu di hadapan Allah karena dipertanyakan kepada kita yang menyecerkan usaha itu, apa kita jawab? Ya. Kalau kita orang lari, ada lari estafet namanya ya. Bawa dia ini sudah cepat duluan dia sampai. Kita pegang pas lari tak jatuh. Ya. Berarti siapa yang salah? Dia atau kita? Bayangkan kalau dia menuntut kita. Artinya ini kita begini, kita sekarang kan bawa itu. Di hari kemudian yang dulu-dulu dia bilang kita orang capek-capek baru kau sia-siakan. Bagaimana kita jawab di hadapan Allah? Justru itu saya sering berbicara di Al Khairat ini, tidak ada orang yang berjasa. Yang ada balas jasa. Ya. Kalau kita balas dengan baik, balasannya pun baik. Ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang di sini ada yang dari jauh-jauh. Sekolah MDA kasih hidup kasihan. Ya. Hidupkan itu sekolah. Karena saya pernah dengar bahwa salah satu rahasia sirnya Habib Idrus ada di situ. Karena siapa yang masuk di MDA katanya biar cuma tidak lama dia masuk di MDA, satu saat dia akan kembali. Ya. Banyak MDA mati karena tiada uangnya. Ya. Tiada uangnya, guru tidak digaji. Kalau ada kepala desa di sini di kampung, suruh itu kepala desa gaji kasihan itu guru. Ya. Karena ada 1 M. Ya. Dulu tidak ada orang berebut mau jadi kepala desa. Sekarang pasang baliho kepala desa. Saya tanya-tanya juga sama orang yang ikut, kira-kira kenapa? Apakah karena 1 M? Terakhir banyak yang masuk penjara. 1 M. Ya. Kalau dia buat baik, insya Allah kebaikan dia dapat. Karena itu bukan yang di dalam situ adalah sekolah. Ya. Kalau ada yang di sini yang punya uang, kasih hidup itu sekolah. Kasih keluar 500.000 1 bulan, insya Allah tidak kurang.
Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: أقول وبالله التوفيق يا طالب الخلاص والعبادة عليك أولا وفقك الله بالعلم فإنه القطب وعليه المدار، واعلم أن العلم والعبادة جوهران لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المتعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين، بل لأجلهما أنزل الكتب وأرسلت الرسل، بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهما من الخلق. فتأمل آيتين في كتاب الله عز وجل، إحداهما قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكفى بهذه الآيات دليلا على شرف العلم لا سيما علم التوحيد. والآية الثانية قوله جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكفى بهذه الآيات دليلا على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها، فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق الدارين، فحق للعبد ألا يشتغل إلا بهما ولا يتعاب إلا لهما ولا ينظر إلا فيهما، فاعلم أن ما سواهما من الأمور باطل لا خير فيه ولغو لا حاصل له. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضلهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: نظرة إلى العالم أحب إلي من عبادة سنة صيامها وقيامها. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هم علماء أمتي. فبان لك أن العلم أشرف جوهرا من العبادة، ولكن لا بد للعبد من العبادة مع العلم، وإلا كان علمه هباء منثورا. فإن العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة ثمرة من ثمراتها، فالشرف للشجرة إذ هي الأصل، ولكن الانتفاع إنما يحصل بثمرتها. فإذا لا بد من العبادة ليسلم شرف العلم، ولا بد للعبد أن يكون له من كلا الأمرين حظ ونصيب. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. ولما استقر أنه لا بد للعبد منهما جميعا، فالعلم أولى بالتقديم لا محالة، لأنه الأصل والدليل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وإنما صار العلم أصلا مطبوعا يلزمك تقديمه على العبادة لأمرين: أحدهما لتحصل لك العبادة وتسلم، فإنك أولا يجب عليك أن تعرف المعبود ثم تعبده. وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في نعته؟ فربما تعتقد فيه وفي صفاته شيئا والعياذ بالله تعالى مما يخالف الحق، فتكون عبادتك هباء منثورا. وقد شرحنا ما في ذلك من الخطر العظيم في بيان معنى سوء الخاتمة من كتاب الخوف من جملة كتب إحياء علوم الدين. ثم يجب أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية على ما أمرت به لتفعل ذلك، وما يلزمك تركه من المناهي لتترك ذلك، وإلا فكيف تقوم بطاعات لا تعرف ما هي وكيف يجب أن تفعل؟ أم كيف تجتنب معاصي لا تعلم أنها معاصي حتى لا توقع نفسك فيها؟ فالعبادة الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها حتى تقيمها. فربما أنت مقيم على شيء سنين وأزمانا مما يفسد عليك طهارتك وصلواتك، أو تخرجهما عن كونهما واقعتين على وفاق السنة وأنت لا تشعر بذلك. وربما يعترض لك مشكل ولا تجد من تسأله عن ذلك وأنت ما تعلمته،
ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادة الباطنة التي هي مساعي القلب يجب أن تعلمها من التوكل والتفويض والرضا والصبر والتوبة والإخلاص وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. Ini Imam Ghazali, mengapa sampai lahir kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia ikut satu kali setelah dia selesai belajar, dia ikut kafilah. Dalam kafilah ketika sampai di satu tempat, ini kafilah ada perampok. Perampok serang ini kafilah, ambil seluruh barang-barang yang ada di kafilah itu. Termasuk barang-barang yang dimiliki oleh Imamul Ghazali ini. Sudah diambil terakhir, Imamul Ghazali pergi sama kepala perampok. Dia bilang itu bukan barang-barang yang ada di situ. Di dalam peti-peti itu dia bilang saya punya ilmu semua di situ. Buku-bukuku yang ada di situ. Jadi waktu dia bilang itu ilmuku di situ, ini kepala perampok dia ketawa. Ketawa terbahak-bahak. Dia bilang apa kau bilang ilmumu? Ketawa dia. Ini perampok bilang apa? Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan dalam tulisan. Sekian tahun Al-Imamul Ghazali berkurung. Ya. Ada yang kata sekitar 20 tahun dia berkurung, dengan buku-bukunya yang ada itu dia hafalkan semuanya, maka lahirlah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Ya, justru itu ilmu itu sangat penting. Ada ungkapan berkata man hafidal mutun hazal funun. Siapa yang bisa menghafal matan, dia akan dapatkan ilmunya. Jadi matan yang paling besar ini apa? Al-Quran. Ya. Jadi ilmu itu harus dipelajari. Bukan didatangi, tapi mendatangi. Kalau sekarang sistemnya, apalagi sekarang ya, tentang tauhid saja ini, semua sekolah-sekolah sekarang tauhidnya ialah tauhid asma wa sifat. Ya. Itu yang dipakai. Padahal menterinya orang NU. Tapi tauhidnya asma wa sifat. Ya. Nah, kalau kita punya tauhid sifat 20. Maka karena asma wa sifat ini banyak orang jadi kafir. Nah, menurut sebahagian orang, ya. Jadi itu khususnya dalam tauhid itu kita pelajari hati-hati, ya. Guru-guru juga yang mengajar di Al Khairat jangan sembarangan pakai, ya. Saya pernah bilang sama orang NU, saya bilang ini kalau cuma mau jadi menteri tiada gunanya kalau tauhidnya masih tetap begitu, ya. Dari dulu menteri itu NU, tapi tauhidnya Wahabi punya, ya. Asma wa sifat, al-uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi maka oleh itu kita belajar harus melihat, ya. Karena di dalam Al-Quran juga mengatakan idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannada. Ya. Kalau kamu lihat mereka luar biasa penampilannya. Wa iyaqulu, kalau mereka berkata-kata terpukau engkau mendengar kata-katanya. Ya. Ini siapa mereka? Itu dalam surat Al-Munafiqun. Seakan-akan mereka tiang penyandar untuk kita bersandar. Ya. Artinya tidak semua yang
disampaikan itu kepada kita, melainkan kepada orang yang benar-benar kita kenal. Ya. Bayangkan orang yang susah-susah dahulu membawa agama ini, kemudian kita persalahkan mereka dalam keadaan engkau senang-senang. Ya. Kau kemana-mana senang-senang, kemudian orang yang susah-susah dahulu semua salah. Mereka berjuang betul-betul bukan karena apa-apa, tidak mencari apa-apa. Kita sekarang waktu COVID saja banyak yang mengeluh. Ya. Tidak ada pernah dipanggil, khutbah sudah tidak ada. Banyak yang saya lihat ya. Di Facebook saya baca luar biasa orang ini. Ya. Padahal arzak itu bukan di mana-mana. Arzak di biadin. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu la haqqun mislama annakum tantiqun. Kepastian rezeki itu seperti kita bicara ini. Rezeki itu pasti. Dan pembagiannya jelas. Kalau tidak percaya besok pergi pasar, dari rumah catat yang mau dibeli. Di dalam situ pasti ada tomat, pasti ada bawang. Kita masuk ke pasar, baru pertama kita masuk sudah kita lihat itu. Ada tomat, ada rica, ada bawang. Tapi dia tidak berhenti di situ kita. Kadang-kadang kita terus ke dalam. Padahal yang mau dibeli itu pergi sana, belilah tomat. Di situ di tomat ada bawang, ada rica. Tapi dia lihat sebelah juga ada. Dia lihat di situ lebih baik dari sini. Di sini tomatnya bagus, dia beli tomat sini. Dia beli bawang di situ. Dia beli rica di sana. Artinya siapa yang punya mau? Bukan kita punya mau itu. Tapi maunya Allah. Allah yang bagi. Kalau kita, wallahu alam, pasti semua kelapa dia akan mendapatkan bagian. Tapi karena Allah, dia bagi-bagi. Itu rezeki. Dia bagi melalui kita. Kita punya hati, dia bilang jangan kau beli di situ. Dia kasih matamu. Itu bagus. Tomatnya di sini bagus. Padahal itu pandangan mata yang Allah arahkan supaya itu di situ kau punya uang, tidak di sini semua. Ya. Padahal baku dekat. Masuk di pasar sudah ada bawang, sudah tidak beli di situ, masuk lagi ke dalam. Kadang-kadang beli di situ satu, nanti ke dalam beli satu. Siapa punya Allah. Maha suci Allah, maha besar Allah, maha agung Allah, maha berkuasa Allah. Tiada kekuasaan bagi kita. Cuma kita diuji oleh Allah sejauh mana kesabaranmu. Ya. Karena sabar ganjarannya besar, maka sabar itu susah. Kalau orang Arab bilang kasabir, bagaikan jadam, murrun fi madzaqatihi, rasanya pahit, lakin awaqibahu ahla minal asal, tapi akibat hasil darinya akan lebih manis dari madu. Ya. Orang yang lomba lari itu, lomba lari itu juga ada kesabaran. Kalau tidak sabar dia pasti tumbang di jalan. Karena sabar ini punya arti macam-macam. Indal harbi bima'na syaja'ah. Dalam peperangan itu arti sabar itu keberanian. Kenapa dia harus dikatakan sabar? Karena yang harus dia lawan hawa nafsu. Manusia cintakan dirinya, cintakan kehidupan. Tetapi ketika dia melawan, dia lawan itu namanya kesabaran. Artinya saja. Begitu dalam menuntut seperti itu. Kemudian salah satu kalau Habib Idrus bilang dalam syairnya, in rumta ilman la takun mutakabbiran. Syarat juga untuk mendapatkan ilmu itu tidak boleh sombong. Karena belajar ini tidak seharusnya dengan guru. Sebagaimana Imam Ghazali tadi, dia belajar bukan dari alim, tapi dari perampok. Ada hikmah di sana. Dia bilang betul apa yang dia katakan, walau perbuatannya salah, tetapi betul. Dia bilang itu ilmu bukan di situ. Sekarang saya ambil, mana ilmumu, katanya. Sudah saya ambil kau punya ilmu ini, mana kau punya mana ilmumu? Sudah tiada. Nah, terakhir itu dia bilang rupanya betul, tapi dikasih kembali. Ya. Harus kita sabar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana
فصل. اعلم أن أول طريق باعث قوي يقذف في قلب العبد يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة وعلى الإعراض عن الدنيا، وأما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها، وهذا الباعث من جنود الله الباطنة، وهو من نفعات العناية وأعلام الهداية، وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق، وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم، وقد يقع بدون سبب، والتعرض لنفحات مأمور به ومرغب فيه، والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم الباب همق وغباوة. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات أفألا فتعرضوا لها. ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره المنيب، وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها، فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منه وأولاه وخصه من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة أو أكثر لم يجد هذا الباعث ولم يتركه يوما من الدهر. وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته أعني هذا الباعث، فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله، وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإغراب عن وسوسة الشياطين، وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى ويصدق بالإقبال على الله، وأن لا يتواني ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر، وقد أمكنته الفرصة فلينتهز، وفتح له الباب فليدخل، ودعه الداعي فليسرع وليحذر من غد بعد غد، فإن ذلك من أعمال الشيطان، وليقبل ولا يتثبت ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية. قال أبو الربيع رحمه الله: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. وقال ابن عطاء الله في الحكم: إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس. Ini membicarakan tentang hati. Ya. Nafahat pemberian Allah itu kepada orang itu ke dalam, Allah lemparkan ke dalam hati. Oleh itu kata Nabi, hati ini harus dijaga dengan baik. Sehingga Ibnul Qayyim itu mengatakan bahwa ditanya bagaimana keadaan manusia itu di dalam kuburnya. Dia bilang halul insan fi qabrihi kahalu qalbihi fi sadrih. Ya, keadaan manusia di dalam kuburnya itu sebagaimana keadaan hatinya di dalam dadanya. Al-farah, kalau dia gembira, senang tiasa bergembira, senang, lapang. Insyaallah dalam kuburnya dia seperti itu. Kalau di dalam dunia dia punya hati sempit, lihat orang semua, ya, pokoknya sakit pokoknya semua yang tidak enak ada dalam hatinya, maka itulah juga keadaannya kelak di dalam kubur. Maka kadang-kadang nafahat itu turun kepada manusia itu fil lail, di waktu malam. Sehingga Nabi itu diwajibkan qiyamul lail, itu wajib. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an
ya dia punya kesan itu luar biasa. Wa aqwamu qila, ini dalam Al-Qur'an ya. Ini Allah wajibkan, kenapa? Karena malam itulah tempat-tempat, kenapa tempat-tempat yang syahdu, tempat-tempat yang tenang ya, itu akan mendatangkan ketenangan. Orang kalau mau dapatkan sesuatu, yang dipersiapkan itu hati. Nabi Muhammad SAW sebelum jadi rasul, yang dipersiapkan oleh Allah apa? Syakka sadrah, diberikan hatinya dia. Karena apa? Sesuatu yang berat itu, yang mampu hanya badan ini tidak mampu menerimanya. Hanya hati yang mampu menerima. Ya, kita bilang, kita tahu dia tidak ada hati yang kita sebut ini hati jasad. Tapi ada hati, di dalam hati jasad itu ada hati yang namanya kita bilang nurani. Ya. Ada pandangan manusia tidak menggunakan pandangan mata. Ya. Tapi menggunakan pandangan hati. Apa kata, ittaqi farasyatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Firasat itu bukan tempatnya di mata, bukan juga, tapi di dalam hati ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan sesuatu kepada manusia itu di dalam hatinya. Maka oleh itu hati sangat-sangat diperbaiki. Kita latih dia, kita jaga dia dalam kita beribadah, dalam kita salat dan lain sebagainya, kita jaga ya. Karena kita mengharapkan bahwa Allah memberikan sesuatu kepada kita ya, mungkin kita tidak dapati, bahkan mungkin sedikit yang engkau tahu, engkau sampaikan, itu akan engkau mendapatkan banyak ya. Man amila bima alim awrasahullahu ilma ma lam ya'lam ya. Dia tahukan sesuatu, dia ajarkan kepada orang sesuatu yang dia tahu, itu ganjarannya luar biasa. Ganjarannya di mana? Itu Allah akan berikan ke dalam hatinya, al-fahmu, memahami sesuatu. Maka itulah yang dikatakan oleh gurunya Imam Waqi', wa nurullahi la yuhda li'asi. Orang bisa berilmu, banyak orang pandai, pintar ya. Bahkan yang menemukan yang macam-macam yang canggih-canggih, orang yang tidak beriman kepada Allah dia miliki. Tetapi apakah dia mendapatkan nur ilmu itu bukan kita gunakan di dunia, tapi nurul ilmu itu kita akan gunakan kelak di dunia dan di akhirat yang akan memberi penerang, menerangi kita. Itu ilmu yang kita amalkan. Orang kalau kenapa dia bisa amalkan? Karena ilmu yang dia miliki sudah menjadi karakter. Ya, ketika karakter dia tidak suka kalau tidak mengajar. Ada orang lari jadi guru kadang-kadang. Padahal itu luar biasa. Tiada mantan guru. Ya. Mantan bupati banyak. Mantan wali kota banyak, tapi guru tidak. Karena saya tahu kenapa tidak mantan. Waktu saya di Malaysia ada namanya, di sana ada Pak Guru. Itu kalau dipanggil Pak Guru pasti dari Indonesia orangnya. Karena zaman dulu ada kerjasama dengan Indonesia, itu ada guru-guru yang dikirim ke Malaysia sampai sudah jadi warga negara sana. Dan pergi ziarah, ini kuburnya sama. Oh ini kuburnya Pak Guru si Fulan. Masih guru dia. Sudah dalam kubur dia masih guru. Ya. Justru itu Nabi juga dia pilih sifat yang kekal pada dirinya. Dia pilih Rasulun wa abdun wa rasul, karena ditawarkan mau jadi raja, mau jadi apa, dia bilang tidak, sudah saya rasul dan hamba sifatnya paling mulia sama manusia, karena dia hidup hamba, dia mati hamba, dia dibangkitkan hamba ya. Tapi kalau raja ya dia hamba tapi mantan raja ya. Nabi Sulaiman mantan raja, tapi dia rasul. Itu sifat yang kekal yang ada pada manusia. Kadang-kadang manusia menganggap kenapa saya jadi hamba. Padahal hamba itu di hadapan Allah lebih mulia daripada hamba. Kita belum mandi, kita punya motor sudah mandi. Siapa yang hamba di situ? Hamba siapa dia? Ya. Ada orang buka puasa minum air lari rokok dulu dia bagi. Mudah-mudahan banyak yang tersinggung.
Apa dia hamba siapa dia itu? Ya, hamba hamba. Dia menghambakan dirinya kepada yang dia cari sendiri. Dia yang cari, kemudian jadikan dirinya hamba kepada yang dia cari. Tetapi Allah yang menciptakan kita, kita tidak mau jadikan dia sebagai tuan dan kita sebagai hambanya. Nah, kan ini artinya kalau dari segi akal, artinya perlu pergi di rumah sakit, perlu diperbaiki. Ada yang tidak betul. Ya. Mestinya kita menjadi hamba terhadap yang mencipta kita, tetapi kita justru menjadi hamba kepada yang kita cari. Ya, kadang-kadang kita lebih sayang harta kita. Contoh kalau kita beli sepatu baru, ya, sepatu baru tempatnya di atas meja. Ya, sepatu lama dibuang. Kita agungkan ini sepatu karena dia baru, dia di atas meja. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, Anda bilang cukup dulu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diterima amal ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan perlindungan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kekuatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa ibnaihi masibtaini alamul huda. فرج همومنا والقروبنا جميعها يا من بسط العباد له يدا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا fatub alaina taubat taghzir likulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina waghfir wa mauludina wal ali wal ikhwani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي مصطفى رسولي نهضى بكل سولي مصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب آله وصحبه عدد الشهب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu yang sudah selesai ziarah, mohon mundur ke belakang gantian. Iya. Ya. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah ziarah tolong diminta untuk pindah ke belakang. Mundur ke batas yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan, yang telah diatur oleh panitia. Jadi sekali lagi untuk ibu-ibu diminta untuk mundur ke batas yang telah ditentukan oleh panitia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.